Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TVRI, media pemersatu bangsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang yang menunaikan ibadah puasa dapat keberuntungan. Ada juga di antara mereka yang akan merugi. Bahkan Nabi menginformasikan tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Siapa golongan ini? Mereka inilah orang-orang yang tidak mampu menyerap dan mengambil nilai-nilai puasa. Yang konkret, mereka yang merugi di bulan suci Ramadan. Satu, mereka yang tidak mendirikan sholat. Kok bisa, Ustadz? Mereka berpuasa, tapi ketahuilah meskipun Anda berpuasa dari fajar sampai dengan terbenamnya matahari, kita tidak akan mendapat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak mendirikan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah kunci kebaikan. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah, as-sholatu miftahul khair. Sholat itu tiang agama, sholat itu kunci kebaikan, sholat itu kuncinya surga. Maknanya bagi mereka yang berpuasa Ramadan tapi tidak mendirikan sholat, sesungguhnya mereka dapat pahalanya, dapat kebaikan-kebaikan sisi positif puasanya. Dia bisa sehat. Tapi apa yang dia tidak dapat di akhirat kelak, tidak bisa mengambil kebaikan-kebaikannya. Pahalanya dia tidak bisa nikmati. Kenapa? Passwordnya, kunci kebaikan itu dia tidak miliki. Ibaratnya begini, logika sederhana. Saya punya duit 10 juta. Lalu saya masukkan ke dalam lemari. Ternyata setelah saya kunci lemari tersebut, saya hilang kunci. Apa kunci? Sholat. Sama halnya lagi, Bapak punya duit 20 juta. Bapak punya KTP, punya ATM-nya, punya rekeningnya. Nyata Bapak yang nabung, pergi nabung. Tapi setelah mau diambil, 10 hari kemudian mau diambil duit kita yang kita tabung. Kata menggunakan ATM, tentu dicari mana pinnya. Bapak punya ATM-nya, Bapak punya duitnya, tapi tidak punya pin. Nah, itulah sholat. Tidak bisa ditarik. Meskipun itu hak, itu terbukti Bapak punya duit, tapi tidak ada sholat, tidak bisa Bapak miliki. Sebaliknya lagi, Bapak punya duit, oke, masih bisa cara kita tarik melalui buku rekening. Ketika Bapak mau ngambil buku rekening itu melalui bank, tentu akan ditanya, mana buku rekeningnya? Tidak punya, maka tidak bisa kita ambil duit. Meskipun Bapak atas nama, Bapak punya rekening itu, tapi tidak punya rekening atau tidak punya KTP untuk mengambilnya, tentu bank tidak akan memberikan izin untuk mengambil. Begitu juga dengan akhirat kelak. Bapak punya puasa 30 hari berturut-turut, tidak ada yang lepas. Tapi ketika di akhirat kelak Allah berkata kepada Bapak, Ibu, nih puasamu 30 hari tidak pernah lepas. Nih puasamu lengkap. Mana kuncinya? Mana passwordnya? Apa passwordnya? Sholat 5 waktu. Maka tidak bisa dimiliki. Maka orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Mereka yang berpuasa tapi tidak mendirikan sholat. Yang kedua, mereka yang berpuasa tetapi tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka puasa, mereka tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib, tapi dia juga tetap gosip, bergibah. Nah, ibaratnya Imam Al-Ghazali mengibaratkan puasa itu seperti buah. Ketika Bapak melakukan maksiat, Ibu melakukan dosa, diiris. Dosa lagi, iris lagi. Dosa lagi, iris lagi. Iris, akhirnya tinggal batoknya atau batunya. Isinya habis. Apa bisa kita nikmati kalau tinggal batunya? Tentu tidak. Begitulah ibarat orang yang berpuasa tapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Dia puasa, dia tidak makan dan minum, tidak bersetubuh. Puasanya sah. Tapi gosip, gibah, kikis puasanya. Lalu dia bohong, kikis puasanya. Lalu dia dengan sengaja melihat aurat, kikis puasanya. Lalu dia nipu, kikis puasanya. Dia korupsi, kikis puasanya. Tanda tangan nota palsu atau kwitansi palsu, kikis puasanya. Maka mereka orang-orang yang berpuasa tapi tetap melaksanakan maksiat, tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapat apa-apa
kecuali lapar dan dahaga. Pemirsa yang saya hormati, puasa ini kita harapkan mampu mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak manfaat. Sia-sia orang berpuasa tapi dia tidak sholat. Merugi orang yang berpuasa tapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. So Allah Subhanahu wa taala mencegah kita dan memberikan hidayah kepada kita agar mampu berpuasa, bukan saja menahan lapar dan dahaga, tapi mampu mengendalikan diri kita dan menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang penting mampu mendirikan sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat. Saya Dasat Latif untuk pemirsa TVRI, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.